Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang diuji kesakitan, diuji kepayahan, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan hidayah dan memberikan diangkat juga segala dosanya. Alhamdulillah, Embun Pagi kali ini telah hadir kembali Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang insya Allah akan memberikan tema rahmatan lil alamin atau rahmat Allah. Telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, Kiai Haji Muhtar Aulid. Tad, apa kabar Tad? Ya, alhamdulillah. Gimana Tad hari-hari ini Tad? Hari-hari ini ya di Dago cukup dingin. Cukup dingin. Tadi 18 tadi jam 2:30 itu ya. Alhamdulillah. Kita mulai aja Bang ya. Siap. Iya. Pemirsa Bandung TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 159, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan dengan rahmat Allah hendaklah engkau bersikap kasih sayang. Nah, jadi kalau ingin tahu siapa yang mendapatkan rahmat Allah itu orang yang kasih sayang. Dan kasih sayang ini ternyata inti agama ya. Jadi inti agama itu kasih sayang. Seluruh aktivitas ritual itu harus berujung kepada aktivitas sosial. Jadi seluruh kesalahan ritual harus melahirkan kesalehan sosial. Nah, may yuhram rifqa yuhramul khair katanya. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka tidak ada kebaikan baginya. Ini rumus ini ya. Jadi kasih sayang itu pintu kebaikan. Jadi kalau kakak beradik menyayangi, antar cucu saling menyayangi, antar mantu saling menyayangi, maka kebaikannya banyak di rumah itu. Bila tidak ada kasih sayang, maka kebaikan hilang. May yuhram rifqa yuhramul khair. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak ada kebaikan baginya. Makanya ketika kita membutuhkan seseorang, mungkin pendapat, mungkin nasihat, mungkin bantuan, kata Nabi, utlubul ma'ruf mirohamai umati. Cari kasih sayang itu, cari bantuan itu, cari nasihat itu dari orang yang menyayangiku. Nah, cari kebaikan itu, menyayangi, nasihat, bantuan, utlubul ma'ruf mirohamai umati, dari umatku yang penyayang. Tidak ada istilah impo jongklok ya. Nah, makanya ada yang minta nasihat sama teman, kelihatan nggak baik, pasti mencelakakan. Nah, kita minta nasihat sama keluarga, malah menimbulkan konflik, udah minta nasihat sama yang lain. Karena ternyata dengan kasih sayang, kebaikan dengan sayang akan mengalir. Kalau kasih sayang sudah hilang, maka saat itu kebaikan hilang di tempat itu. Bahkan kebaikan pun kalau tidak disampaikan dengan kasih sayang tidak akan berhasil. Nah, walau kunta fazzan ghalidal qalbi lanfaddu min halik. Kalau kalian kasar, nah, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Itu ternyata kasar itu akan ditinggalkan teman dan sahabat. Lambat laun pasti itu, komunitas yang kasar itu akan sedikit. Karena ada saatnya kita ingin mendengarkan kata-kata lemah lembut. Mengajak harus lemah lembut. Mencegah harus dengan lemah lembut. Apalagi berbisnis harus dengan lemah lembut. Berkomunikasi harus lemah lembut. Sehingga diharapkan rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Itu ujungnya, kesantunan inilah yang akan melahirkan kasih sayang. Makanya mari kita santun, minimal di rumah. Kenapa dalam agama harus santun sama orang tua? Santun sama suami, santun kepada istri, santun kepada anak. Bila di rumah itu santun ini sudah mewarnai penghuni rumah itu yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sebaliknya kalau na'udzubillah ya, di rumah itu kasar, suami ke istri kasar, istri ke suami kasar, kakak beradik kasar, semuanya di rumah itu kata-katanya kasar, maka kebaikan hilang di tempat itu. Dan dia kehilangan surga. Karena penghuni surga itu tidak ada kata-kata kasar katanya. Nah, makanya kata Rasul, wakhzin lisanaka illa min khair. Nah, jaga lisanmu kecuali kepada kebaikan. Fa innaka bizalika taglibus syaitan. Karena sesungguhnya lisan yang baik itu menyebabkan
setan itu stres katanya. Itu ya. Jadi lisan yang baik itu taglibus syaitan. Setan itu stres. Nah, begitu kata-kata kasar keluar dari orang itu, maka setan senang. Nah, untuk ini daripada bicara kasar, demi rahmat Allah lebih baik diam. Karena diam itu ternyata senjata tanpa peluru. Diam itu benteng tanpa pagar. Diam itu ibadah tanpa banyak omong katanya. Nah, asamtul islah, diam itu damai. Aslam itu dahab, diam itu emas. Terlalu banyak orang yang masuk surga karena diam. Nah, terlalu banyak orang yang masuk neraka gara-gara banyak ngomong. Nah, itu. Nah, innal bala muakalun bil mantik. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lidah. Lidah yang mana? Lidah yang kasar. Makanya rahmat Allah itu akan mengalir selama antar manusia di rumah, di tetangga, dengan teman, dengan sahabat penuh dengan lemah lembut. Karena rumusnya may yuhram rifqa yuhramul khair. Siapa yang tidak ada kasih sayang, maka tidak ada kebaikan di tempat itu. Nah, makanya marilah kita santun. Islam itu somea, dareh deh, marah mai, apalagi galeh ge. Ya, karena kalau kasar pasti tidak akan berhasil apa yang kita inginkan. Itu bagus ya. Dan kalau misalkan ada orang kan kadang-kadang kamu terlalu baik katanya, karena kamu terlalu baik malah nanti malah dimanfaatin. Nah, ini korelasi tadi kan apa anjuran agama tuh kadang-kadang bahkan hampir semua tuh dari kasih sayang dan lain-lain. Tapi juga ada di masyarakat kita tuh kalau terlalu baik juga kadang-kadang dimanfaatin. Coba tadi tanggapan gimana? Jadi gini, kalau bicara lisan tuh ada lisan yang sopan tapi tidak jujur ya. Iya. Banyak orang yang tidak jujur tuh awalnya sopan-sopan. Nah, karena itu ketulusan harus nomor satu. Ikhlas itu sopan tanpa kepentingan. Gitu ya. Keren. Jadi ikhlas itu sopan tanpa kepentingan. Kepentingan politik, kepentingan pribadi ya, dan yang lainnya. Nah, kalau orang yang sopan tapi tidak jujur, wah sekarang banyak. Banyak yang ketipu ya. Banyak ketipu dengan rapi, dengan kendaraan gonta ganti, dengan lisan yang masya Allah. Itu katanya orang munafik ya. Yang seperti itu. Yang kedua ada yang jujur tapi ada yang jujur, ada yang sopan tidak jujur. Ada yang jujur tidak sopan. Ada orang kamu hitam ya kayak areng pokoknya itu jujur sebetulnya tapi nggak sopan ya. Nah, baginda Rasul itu lisannya ya jujur ya sopan. Nah, kalau sudah jujur sopan pasti orang itu segan. Tidak ada yang memanfaatkan. Dia segan karena kebaikannya. Nabi itu jujur sopan. Nah, kalau kita jujur sopan, insya Allah teman lebih banyak. Bahkan kehadiran kita dirindukan. Banyak ada hadis inna syarronas mayutkinas buhsa. Sejelek-jelek manusia yang ditinggalkan orang lain karena takut kejahatannya. Jadi kalau orang baik itu masya Allah akan didekati orang. Nah, orang yang tidak baik dijauhi orang. Nah, Nabi SAW itu masya Allah beliau jujur juga beliau sopan. Saya ketemu seorang dokter Pak ya. Itu pasiennya masya Allah. Katanya 5 besar terkaya di Bandung ya. Mantri semua. Nah, satu saat ada tetangga yang sakit, nah, karena orang tidak mampu, saya kasih surat ya. Punten pangbantoskeun gitu ya. 2 hari ketemu, Bu, kumaha Bu, ibu-ibu ya. Sami Pak Haji katanya, resepnya sama dengan dokter lain. Coba apa kelebihannya? Aduh, sopannya itu. Kalau sopan udah orang kaya wajar. Sopan udah pasien yang kaya wajar. Ini siapapun yang datang, dia terima dengan ramah, dengan somea, dengan santun. Nah, begitu saya datang waktu itu, lagi ngantri katanya, ada kakek-kakek datang. Ya, kebayang lah. Orang sedang sakit kan, jangankan mikirkan pakaian, mikirkan penyakitnya kan stres ya. Sudah rambutnya kusut, bajunya kotor, nggak pakai sendal, ya, jabrig, ya, jibrug hujan. Jabrig, jibrug, jebrag deh. Kis jebrog gitu kan. Langsung berdiri, punten kasadayana bade ngajemput pun bapak. Nyuhunkeun widi, mangga kata. Langsung dirangkul. Assalamualaikum ki aya naon ka dieu dengan bahasa yang sangat bagus. Ya si kakek yang aslinya kan takut. Orang tua dulu biasanya umumnya takut sama dokter, takut disuntik. Ya. Karena bahasa dokter begitu baik.
si kakek langsung muncul sugesti. Kalau bahasanya baik pasti nyuntik lagi genah gitu kan. Dan ternyata abdi teh Pak Dokter atau saminggu teh damang, ya, abdi tehnya mastaka pening, cenah batuk. Kata dokter, kumahanya cing ogoe cenah gitu nyata. Langsung kumaha mun disuntik teu sawios, langsung teu sawios, biasanya takut. Jadi itu yang dimaksudkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Luar biasa. Jadi kalau orang itu baik, santun somnya, pasti obat nage terasa sugestinya lain, baik. Makanya orang kalau sudah kasar, apalagi dokter, punten ya, sapali ada yang kasar, jangankan orang lain, saudaranya aja nggak mau ke dokter ya. Kadang-kadang nulis resep nggak jelas dokter itu, ikuitansi jelas. Ujungnya apa? Pemerasan terjadi. Nah inilah salah satu contoh yang jujur dan sopan. Jadi selama kita jujur dan sopan, pasti orang itu sungkan, segan, dan tidak ada yang berani memanfaatkan. Jadi kalau masih ada yang berani memanfaatkan, berarti kemungkinan kita masih jujur tidak sopan atau sopan tidak jujur. Nah yang bagus itu ya jujur, ya sopan. Nah, sampai Nabi itu dapat gelar Al-Amin tuh karena itu. Beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kejujurannya luar biasa. Kata Nabi kalau ingin tahu orang baik atau tidak, lihat kejujurannya. Pak pinjam motor kemana? Ke Ciumbulit. Ternyata ada kepentingan, langsung ke Lembang. Dari Ciumbulit ke Lembang, kalau dia tidak bilang orang punya motor itu haram. Nah ini perlu dibiasakan karena kemana? Ke pasar, peleng, makanya ke pasar dilatih terus ulin itu anak nggak baik itu. Itu anak nggak baik. Harusnya bilang alus kubasa, goreng kubasa. Nah karena itu mari kita pancing rahmat Allah dengan sopan dan jujur sama siapapun. Begitu. Kita lanjut lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu beberapa tayangan yang berikut. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 7 pagi sampai jam 8. Pemirsa di rumah masih bisa line interaktif ke nomor kami di 7214 7214 atau di nomor lainnya Pak Ustadz 081 2211 6740. Baik, kita lanjut lagi. Tadi berbicara tentang kasih sayang. Di agama non-Islam pun juga titik beratnya itu adalah kasih sayang. Betul. Jadi kita bisa klaim hampir semua agama juga mengajarkan kasih sayang. Cuman apa yang ngebedain dengan Islam tuh, agama Islam agama penyempurna, sehingga kasih sayang itu jadi lebih kuat lagi gitu. Sebenarnya gini, karena inna dina indalil Islam, itu agama yang paling cinta oleh Allah adalah Islam. Dan siapa yang mencari selain Islam itu orang-orang yang rugi. Jadi satu, karena kepatuhan kepada Al-Quran dan Sunnah memang. Karena Quran itu menganjurkan kasih sayang. Dan itu Masya Allah, walaupun bukan Nabi, karena kasih sayangnya itu disantumkan dalam Quran kayak Imran, kayak Luqman. Itu karena kasih sayang kepada anak. Nah artinya, kalau Islam menekankan kasih sayang itu kan, Islam itu lihat dari bahasa saja. Aslama yuslimu islaman. Selamat dan menyelamatkan. Sayang dan menyayangi. Harmonis, mengharmoniskan. Damai, mendamaikan. Dilihat dari bahasa saja, Islam itu satu-satunya agama yang artinya selamat dan menyelamatkan. Satu-satunya agama yang artinya aja damai, mendamaikan. Yang artinya saja harmonis, mengharmoniskan. Dilihat dari bahasa saja berarti ditanamkan pada seluruh penganut Islam itu, oh saya harus hidup damai. Di rumah, di tempat kerja, dengan teman dan sahabat. Oh saya harus jadi sumber penyelamat. Bukan hanya ingin diselamatkan terus kan. Berarti memberi itu lebih baik daripada diberi kan. Nah itu ajaran Islam. Nah kedua, jangan lupa bahwa Nabi SAW itu uswah hasanah ya, teladan. Uswah hasanah itu teladan dalam segala segi. Ya beliau bukan hanya orang yang baik sama istri, tapi beliau menyantuni anak yatim. Dan tidak ada nabi yang paling banyak anak yatimnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Itu paling banyak.
Bahkan sampai ada hadis nikah dengan janda kaya yang banyak anaknya itu kal mujahid fisabilillah, jihad fisabilillah. Dan beliau laksanakan itu. Kayak Salamah itu udah tua, usianya lebih tua, anaknya banyak, tapi Rasul menikahinya. Karena murni ibadah sosial. Bukan karena nafsu, punten. Nah, jadi kalau lihat sejarah, kenapa Rasul istrinya banyak tapi sukses? Karena niatnya ibadah sosial. Nah, nikah muamalah, nikah untuk menolong. Dan ternyata menolong tidak identik dengan dinikahi. Banyak juga yang ditolong oleh Nabi tapi tidak dinikahi. Banyak itu. Itu kebetulan aja yang sekarang-sekarang itu karena kelihatannya anak yatimnya banyak, anaknya banyak, ya Rasul nyuruh orang ke situ, muncul fitnah, ya udah nikah. Nah, jadi hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan sunnah Nabi ya, padahal ngelacur nafsu. Nah, karena itulah Nabi SAW menganjurkan sampai ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi itu mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Hanya kenapa saya sempat menung, kenapa zikir sih 33 itu ya habis sholat itu. Padahal manfaatnya banyak kan zikir. Kenapa hanya 33? Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma cukup istighfar, Allahumma antas salam. Ya dengan zikir hanya 10 menit lah kalau sholat itu. Kenapa tidak lama? Itu menunjukkan kita tidak boleh terjebak dengan ritual. Sementara sosial dilupakan. Sholat itu pokok. Tapi demi kasih sayang kalau jadi imam tidak boleh terlalu lama. Karena ada kasih sayang di situ. Nah, tapi zakat itu ibadah sosial. Tapi jangan lupa tidak boleh semuanya. Sampai lupa untuk istri, lupa untuk anak. Wala taj'al yadaka maghlula ila unugik. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundakmu. Maksudnya kikir kan? Wala tabsutha kulal basti. Tapi jangan juga kau ulurkan sampai habis. Sampai saya lihat ada seorang jamaah yang datang, Ustadz saya mengikuti ajakan Ustadz. Ustadz siapa? Saya bilang, adalah Pak Ustadz. Kalau ini banyak uang, katanya punya rumah, jual, sedekahkan. Saya ikuti, terus gimana sekarang? Saya sengsara, Ustadz malah ngontrak. Nah itu yang keliru. Jadi tiap umat tuh punya makom tersendiri. Ya untuk Ustadz itu mungkin dikasihkan rumah satu, dia masih punya 5, punya 6 gitu kan. Nah jangankan rumah, isinya aja banyak. Jadi hati-hati, kita harus menyesuaikan diri dengan kemampuan jamaah. Nah, karena itu Islam itu agama yang tidak membabi buta dalam segala hal. Demi sedekah terus kasihkan sampai olahraga penting, terus olahraga nggak bisa. Al-asriyah memanage waktu dengan baik. Kapan nih kita bersedekah? Kapan nih kita ngasih ke anak? Kapan ngasih ke istri? Karena ternyata kalau ada uang 1 dinar, ada istri, ada tetangga, ada teman. Kalau kau berikan kepada istrimu itu pahalanya 100. Kalau teman 75. Kalau tetangga 25, nah itu ternyata yang di rumah itu lebih utama. Karena jangan bersihkan lagi sementara bumi masih kotor. Nah gitu, jadi dilihat dari bahasa saja, satu-satunya agama yang artinya selamat adalah Islam. Dan selamat pintu pertama adalah kasih sayang. Luar biasa ya, Rahman itu tadi. Iya itu, yang lain kan bukan kasih sayang artinya, bukan selamat, agama lain itu ya. Oke. Mangga. Baik. Pemirsa di rumah silakan masih bisa interaktif ya dengan nomor kami di 082721414 atau di 081-2211-6740. Ini ada beberapa netizen nih yang menanyakan masih dalam berkaitan dengan kasih sayang. Ini katanya di 011 di rumah tuh gersang katanya karena tidak ada kasih sayang. Apa sebenarnya yang menjadi dampaknya dari kasih sayang itu tadi juga. Jadi gini, satu yang hadis tadi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Jadi rumah itu kalau ada kasih sayang, maka yang maha penyayang akan mengalirkan kasih sayangnya. Makanya sayangi Allah dengan menyayangi suamimu. Sayangi Allah dengan menyayangi anakmu. Sayangi Allah dengan menyayangi cucumu. Sayangi Allah dengan menyayangi istrimu. Seluruh yang mengalir pada keluarga, apakah uang, waktu, perhatian, nasihat, merupakan jihad fisabilillah. Dan itu pintu kasih sayang. Yang kedua jangan lupa, kalau kasih sayang Allah itu ngalir karena kasih sayangnya, berarti Allah akan mengalirkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau di rumah, itu kunaon hese-setting rezeki kita gitunya. Periksa, jangan-jangan kita pernah menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti kakak, menyakiti adik. Makanya itu kasih sayang penting. Ketiga, rumah yang penuh dengan kasih sayang akan penuh oleh para malaikat. Konon kabarnya kasih sayang 1 kali malaikat datang, kasih sayang 2 kali malaikat datang. Makin tercipta kasih sayang di rumah, maka rumah itu penuh oleh para malaikat.
tabsutulahul malaikat ajnihata ridon bima yatlub. Malaikat akan menaungi dengan sayapnya karena sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, begitu ada pertengkaran di rumah, maka malaikat satu persatu keluar. Nanti berantem terus, maka yang ada setan. Kalau setan itu ada di rumah, itu bukan rumahku surgaku, tapi rumahku nerakaku. Nah, tugas kita adalah patuh aktif. Nah, patuhi aktif, memberikan masukan. Suami kasih masukan, karena suami pun bukan sosok yang sempurna ya, ada khilafnya. Saya sering diingatkan istri saya, diingatkan anak saya, diingatkan mantu saya. Kenapa? Karena kita rindu yang namanya rahmat Allah itu. Nah, yang terakhir, na'udzubillah, semakin gersang di rumah dengan kasih sayang, semakin sulit mendapatkan rezeki. Makanya menggembirakan yang di rumah itu katanya itu nomor wahid katanya. Sekelas Yose Mourinho saja katanya. Ya, pelatih mana tuh? Sekarang ya? Sekarang tuh pelatih ini apa? AS Roma. AS Roma ya benar ya. Si Totti ya di situ. Ya, itu, nah, itu. Kalau timnya menang katanya, yang pertama telepon siapa? Istrinya. Karena menggembirakan istri itu pintu kasih sayang. Alhamdulillah mah piduana meureun gitu lah. Ya. Kalau Lukaku biasanya kalau sudah menang timnya nelpon ibunya. Dan ini coba apakah dia Islam atau bukan ya itu nggak ada masalah. Yang penting kasih sayangnya itu di situ. Ya. Berita yang baik-baik. Sembunyikan masalahmu karena orang baik itu kitmanul musibah. Dia sembunyikan masalahnya kepada orang sekitarnya hanya mengadu kepada Allah. Dan itu bagus banget. Kan banyak anak kumpul ini punya masalah gini. Memang ada saatnya kalau menyangkut masalah anak ya. Tapi ada saatnya kita hanya berdua dengan Allah. Kitmanul musibah. Nah, di orang lain ya masalah sarareanya ho. Menang kebahagiaan disebutkan. Kedah nama tahadus binikmah, menyebarkan nikmat kan. Sampai ada hadis mengatakan at-tahadusu binikmatillah syukrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah adalah syukur. Menyebut-nyebut jasa orang adalah syukur. Oh, ya jasa pun Bapak, jasa teman, itu syukur namanya. Nah, makanya mulai saat ini adukanlah masalah kepada Allah. Sedikit kan mengadu kepada manusia. Luar biasa. Nah, itu. Jangan dikit-dikit main posting aja. Posting ya. Iya. Ayo geus urang keur susah euy teman-teman ai salat tara jadi gitu. Iya. Oke, masih ada lagi tadi ya? Di 727 ini. Nah ini tadi ini mungkin juga makin kesini juga kita juga hampir cara menghadapi anak yang berbicara kasar tadi. Apakah karena memang makin kesini juga tontonan dia juga makin bebas apa gimana tadi ya ini kira-kira? Ya, Masya Allah ya memang ada satu buku namanya Tarbiyatul Aulad ya, pendidikan kepada anak. Itu bagus tuh sekarang udah terjemah bahasa Indonesia itu 2 jilid itu. Kalau lihat buku itu karakter anak itu terjadi satu karena orang tua. Al-waladu sirru abihi wa ummihi. Anak itu gambaran ayah ibunya, rahasia ayah ibunya. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak di rumah itu akan membentuk pribadi anak. Dan itu ternyata secara ilmiah bisa diteliti ya. Kalau kasar sama istri, kasar sama anak, itu membentuk pribadi anak. Yang kedua makanan. Nah periksa makanannya. Kalau diberikan makanan yang halal, insya Allah aman. Bacanya lembut, halus. Kalau makanannya haram, na'udzubillah, lisannya juga haram. Itu juga sering terjadi seperti itu. Mungkin kita lanjutkan nanti. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi. Sebelum kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Baik pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi, selalu memberi solusi. Sebelum kita lanjut ke Pak Ustadz, ini juga ada beberapa netizen yang menanyakan, Tad, ini juga ada kaitan dengan kasih sayang tadi 021 Tad. Pemberian dengan cara, ada orang yang memberi itu dengan cara kasar Tad. Jadi gitu ya, misalkan ada yang pinjam bagaimana terlepas. Itu gimana tadi hukumnya tadi? Ya gini, ada pahala yang dibatalkan ya dalam Quran itu. Pahala dibatalkan. Ya. Sampai ada riwayat gini, orang itu akan mengejar pahala yang dijanjikan dalam Al-Quran.
dia akan mengejar gitu kan. Makin jauh pahala itu, makin jauh pahala itu. Ada dua riwayat. Satu, karena engkau memberi sambil menyakiti yang diberi. Bil manni wal aza. Apa ngomel. Makanya kalau tidak, tinggal begini aja. Punten, gimana lah bagusnya. Memberi saja sambil menyakiti, itu pahalanya hilang. Komot tuh mere pisan. Komot tuh mere bari nyeri. Itu bil manni wal aza. Makanya qaulu ma'rufun, ucapan yang baik lebih baik daripada memberi sambil menyakiti. Jadi, kalau tidak bisa, udah bahasa yang bagus. Nah, satu. Kedua, nah, makin jauh, dikejar makin jauh. Sampai orang itu nanya, engkau perlihatkan pahala, tapi tidak bisa saya raih. Nah, malaikat mengatakan, dulu engkau suka menyakiti orang. Dan engkau tidak minta maaf kepada orang yang pernah kau sakiti. Karena itu pahala kebaikanmu Allah berikan kepada orang lain. Jadi engkau sayang tidak punya. Memang engkau yang sholat, engkau yang zakat, engkau yang saum. Tapi pahala semuanya diberikan kepada orang yang kau kecewakan. Itu pentingnya baik sama orang itu. Ya. Punten, ya. Makanya ada hadis ini. Utlubul ma'ruf mirohamai umati. Cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Jadi cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Ya, kalau penyayang itu memberi saja penuh dengan kasih sayang. Sampai dalam hadis kan apalagi kepada anak yatim ya. Dengan diusap kepalanya. Sebanyak rambut yang diusap kalikan 10, sebanyak itulah pintu rezeki dibuka oleh Allah. Nih, nah itu ada, tapi tidak sebesar memberi dengan penuh kasih sayang. Makanya mintalah di saat orang sayang. Ibu minta sama suami, harus tahu momen ini. Di saat suami sayang, di saat suami tenang. Sama, suami minta ke istri, sama. Di saat istri juga baik sama kita. Karena harus ma'ruf itu baik dua belah pihak. Nah, jadi orang yang memberi dengan kasar, itu hilang pahalanya. Terus kemana? Diambil oleh orang yang diberi. Itu yang dalam hadis, jangan kau hambur-hamburkan kebaikanmu dengan cara menyakiti, mengecewakan orang lain. Itu yang dalam Al-Quran itu, fa innahu la yuflihu dzalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang menyakiti. Jadi jangan sampai tujuan kita baik, malah caranya tidak baik. Nah, nasrul haq bil haq. Menolong yang benar harus dengan cara benar. Gitu. Jadi memang harus tidak serta-merta udah aja saya karena mau nolong kamu, mau caranya mau gimana pun yang penting kamu jadi ketolong. Ternyata harus dua-duanya, harus benar-benar dua-duanya. Caranya juga yang ini. Menerima harus baik, yang mudah harus baik. Sampai saya lihat ya, menyinggung orang tuh Masya Allah. Pernah Imam Syafi'i itu mau pergi ke Imam Hambali. Nah, beliau lagi ngajar, kan katanya orang berilmu itu malah bosan yang diajar. Nu ngajar, nu bosan teh. Terus nunggu aja beliau itu. Dan orang tidak tahu ada Imam Syafi'i di belakang ya. Selesai bubar, wah langsung kaget. Kenapa nggak bilang dulu gitu lah biasa. Tidak WA dulu segala macam. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Salah satunya apa? Bila saya ada kesalahan, tegur saya berdua saja. Jangan depan banyak orang. Hanya sebaliknya katanya. Makanya kalau menegur di depan orang banyak, itu namanya menyakiti. Tapi kalau menegur berdua itu namanya mendidik. Luar biasa ya. Ini kata Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau sampai korelasi itu mengungkap kejelekan orang depan orang banyak, itu membenci namanya. Atau menyakiti. Tapi kalau menegur berdua, sehingga yang tahu hanya berdua orang, tiga dengan Allah, berarti ada mendidik. Tapi saya menemukan ada kebiasaan orang tua yang menegur itu pas ada momen lagi banyak orang tadi. Justru kayak seolah-olah kayak melanjang ya. Kayak nih lihat nih saya yang gini aja saya marahin gitu. Nah itu kan kadang-kadang jadi itu si anak yang lain tuh bisa jadi down, jadi insecure gitu tadi, bisa jadi minder bahkan tadi bisa jadi ngerasa, apalagi kalau tipikal anak kan beda-beda tadi. Beda-beda ya. Ada yang sensitif, ada yang begitu itu langsung marahnya tuh dan makan sampai nggak bertanyanya tuh luar biasa ini. Ya itu kearifan orang tua itu sangat penting ya. Nabi SAW itu jangankan sama keluarga, sama orang lain aja Masya Allah.
Pernah saya cerita kan ada sahabat yang kentut ya ketika makan kurma. Rasul mengatakan seluruh yang makan kurma wudu semua. Ternyata setelah wudu sholat, Rasul mengatakan siapa yang menutup aib sahabatnya, maka Allah akan menutup aibnya. Nah, jadi orang tua pun harus bijak. Sering kita menyebut durhaka ke orang tua, tapi banyak orang tua yang keliru dalam mendidik anak. Salah satunya itu menelanjangi kejelekan anak. Kalau kebaikan silahkan. Tuh kalau lihat tahajud tuh kakakmu tuh, kalau kebaikan harus, karena itu syiar kan, itu syiar di situ. Nah, hati-hati. Ada istilah dendam sosial ya, yang ujungnya begitu anak yang harus dihindari itu satu menganak emaskan, tuh nggak boleh itu. Kedua, perhatian lebih kepada salah seorang anak tuh nggak boleh. Karena bungsu, karena nunggal nggak boleh. Jadi anak itu berada di zona nyaman. Begitu orang tua tidak ada, tidak nyaman karena tidak perlindungan kan. Ujungnya diasingkan oleh adik dan kakaknya. Makanya akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian. Semua anak-anak muliakan. Sekalipun ada kelainan dalam fisik tetap harus kita muliakan. Karena itu darah daging kita kan. Ada hal yang keliru itu adalah tidak berbuat adil. Kalau adil tidak ada maka takwa hilang. Nah, ciri orang bertakwa itu adalah adil di situ. Nah, gitu. Tinggal adilnya proporsional aja. Proporsional ya. SD, SMP tentu ngasih jajan beda gitu kan, fasilitas beda. Adil itu bukan berarti harus rata semua, tidak. Gitu, karena Allah itu memberi sesuai dengan kemampuanmu. Tidak memberi sesuai dengan kemauanmu. Orang tua juga sama. Kalau ngasih kepada anak, berilah sesuai dengan kemampuan anak itu. Jangan sesuai dengan kemauan anak itu. Karena anak kecil mau mobil kan nggak mungkin dikasih mobil gitu ya. Karena Allah pun sama. Kalau kita berdoa terus saja, terusnya berdoa, nanti Allah akan memberi sesuai dengan kemampuan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau kemauan nafsu, kalau kemampuan itu bukan nafsu, ke wahyu ke situ, berkebaikan. Oke. Ada lagi Tad, ini dan sekarang kebetulan mulai masuk bulan Maulid ya tadi. Maulid ya. Rabiul Awal tadi. Awal, ya. Ini juga ada yang pas kebetulan di 261 yang menanyakan nih perbedaan antara Maulud dengan Maulid nih tadi. Kadang-kadang kan memang kayak yang tipis tapi memang jelas beda ya tadi atau gimana? Maulud itu orangnya. Maulid itu orangnya. Kalau Maulid itu tempat kelahirannya atau yang melahirkannya. Nah, itu biasanya orang-orang yang di pesantren belajar itu. Jadi Maulud orangnya. Kalau Maulid tempatnya. Nah, kalau Maulid berarti Nabi, kalau Maulid tempatnya. Mau Maulid penting niatul mukmin khair min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Begitu. Ya, sering kita temukan Maulid Nabi, berarti tempatnya. Kalau Maulud Nabi, berarti orangnya. Esensinya ke situ sebetulnya, memperingati hari lahirnya Nabi. Nah, ini meskipun klasik ya, meskipun masalah yang dari zaman dulu bahkan sampai sekarang, hukum ya kita lagi-lagi hukum mauludan atau hukum maulid ini gimana tadi? Karena makin di sini makin tajam gitu tadi. Iya. Luar biasa ini. Jadi begini, ada yang disebut kearifan lokal ya. Zaman memang tidak ada, tapi zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu mulai ada mauludan. Karena saat itu kecintaan kepada Nabi sudah berkurang. Hanya berbagai cara, ada yang menghidupkan tahajudnya, ada yang menghidupkan duhanya, ada yang menghidupkan menyantuni anak yatim, ada yang sengaja memperingati kelahiran Nabi. Dua dasar dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Nah itu surat Al-Hajj 32. Artinya esensi dari Maulid Nabi adalah syiarnya. Nah, jadi semua maulud Rajaban itu bungkusnya, isinya adalah syiar. Nah, kalau isinya syiar berarti boleh. Coba, umpamanya dalam Maulid Nabi dibahas tentang pentingnya ke masjid. Setelah selesai Maulid Nabi ternyata orang pada ke masjid. Ada syiar di situ. Nah, kita jangan sampai mengharamkan bungkus, mengesampingkan isi. Nah, itu ya. Kedua, dalam Quran surat Al-A'raf 176 kalau nggak salah itu. Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa mereka itu la'allakum yatafakkarun, agar mereka mentafakuri. Dan sepertiga isi Quran itu bicara tentang sejarah. Tidak mungkin Al-Quran mengisahkan sejarah itu kalau tidak ada bahan tafakur buat kita. Luar biasa ini. Tujuannya untuk apa? Untuk pendidikan. Laqad kana fi qasasim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran untuk orang yang berpikir. Itu surat Yusuf terakhir. Jadi
namanya apa, penting isinya taklim dan syiar. Badai Muludan, badai Rajaban, badai apalagi Agustusan gitu ya. Pentingnya syiar di situ. Hanya tentu tugas kita adalah diisi dengan hal-hal yang baik. Itu yang baik. Bisa taklim tentang salat umpamanya. Cerita salat berjamaah. Padahal itu Muludan, Rajaban nggak ada masalah, silahkan. Itu bungkusnya. Isinya adalah taklim dan syiar Islam. Terus kalau bagi orang yang tetap kekeh bahwa itu adalah haram, sikap kita tuh gimana kan? Ya tinggalkan lah. Ya, pokoknya nih, kok haram tong hadir nggak ada masalah. Nah, kalau saya kemarin tuh, ini punten ya, ada satu tempat ada takziah. Takziah itu kalau di kita sering tahlilan ya. Ada 2 keluarga di situ. Ada yang nggak boleh, pokoknya kada tahlil itu nggak seneng dia. Nggak seneng gitu kan. Akhirnya saya bilang coba namanya aja dirubah. Jadi akhirnya taklim tentang kematian. Nah, gitu ya. Isinya ceramah aja. Nah, kedua, ayat yang dibaca, ayat-ayat tentang kematian. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, terus semua dibaca. Dan ternyata semuanya salaman. Nah, kalau kieu macana bagus. Nah, jadi dimodifikasi gitu kan. Luar biasa. Nah, karena saat berkumpul, saya ulang, saat berkumpul karena peristiwa kematian, itu saat itulah waktu yang tepat untuk diisi ilmu kan. Karena sampai sekarang banyak yang nggak tahu apa yang mesti kita kerjakan setelah orang tua meninggal. Nah, itu disampaikan. Makanya takziah tidak identik dengan zikir. Isi dengan ceramah, isi dengan ayat-ayat Al-Quran tentang kematian. Yang ketiga doa bersama. Nggak ada yang larang di situ. Nah, begitu. Makanya tidak baku, lentur. Gitu. Keren tadi. Tadi kita lanjut lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali kita lanjut lagi, kita masih ada satu segmen di depan, cuman kita mesti lihat dulu tayangan berikut ini, silakan. Baik pemirsa, kembali lagi di Embun Pagi di segmen terakhir kita kali ini. Masih ada beberapa pertanyaan dari netizen yang mungkin tidak semuanya kami akan bacakan, tapi nanti juga di sela-sela waktu Ustadz akan menjawab tadi ya. Ini masih ada bertanya di 328, ini jarak antara hitbah dan nikah, ini gimana katanya tadi? Ya, sebenarnya tidak ada ketetapan ya. Hanya yang jelas lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Idza qasara al-'abdu bin nikah ibtalahullah bil hammi. Apabila seorang menangguhkan nikah, tunggulah bencana kesedihan. Di pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan, tapi ada yang harus disegerakan. Salah satunya nikah. Terlepas memang tentu syarat-syarat yang lain dari mulai itu mesti ini tadi. Terpenuhi rukunnya. Tapi kenapa tadi waktu zaman orang-orang terdahulu, para sahabat itu begitu ngelihat anak lakinya sudah mulai mimpi basah atau yang lain-lain, itu agak segera langsung. Iya, harus begitu. Karena saking bahayanya. Saking bahayanya, karena juyina linas hubus syahwat. Ya, manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penuh dengan syahwat. Ya. Dari telinga ada syahwat, dari mata ada syahwat, dari obrolan ada syahwat. Itu saat itu harus segera nikah. Karena khawatir ada bencana kesedihan. Bencana kesedihan itu apa? Kalau sudah terjadi hubungan intim di luar nikah, itu bencana pertama hilangnya kebahagiaan. Dan anak ini akan dihantui perasaan dosa seumur-umur. Dan itu na'udzubillah subhanallah. Makanya rata-rata orang yang sudah zina duluan biasanya kebahagiaan tinggal mimpi. Terlepas dia materi yang lain-lain. Oh iya. Sekalipun materi bergelimang, nggak ada ini ya tadi. Nggak ada nilai. Karena kebahagiaan rumah tangga itu ternyata berawal dari menjaga kesucian. Allahu Akbar. Itu menjaga kesucian. Karena nikah itu ikatan yang sangat suci, maka sebaiknya jangan dimulai dengan saling menyakiti, apalagi sudah berbuat yang tidak baik. Itu dihantui perasaan dosa terus. Makanya kalau sudah punya anak, sudah punten main laki, main perempuan, al-maza'u minan nifaq katanya. Mempermainkan pasangan hidup itu termasuk munafik. Sampai beres ini pindah ke sini, itu menyakiti orang. Dan satu saat dia akan menderita di penghujung hidup. Karena orang yang disakitinya kan di situ. Makanya harus hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Dan kemudian ini ada lagi di netizen 205. Beliau ini termasuk yang ini muludan gitu tadi. Dan dia ada sholawatan katanya tuh.
Ini gimana tadi? Apa Iya yang gini, dilakuin? man ahabba syai'a fahuwa asidulah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Ya. Kalau kita jadi tawanan, apa aktivitas dia pasti yang dicintainya. Dia senang nyanyi, dia akan menyanyikan syair yang dicintainya. Iya. Bagaimana kita mendengar lagu Indonesia Raya umpamanya. Iya. Itu orang yang ngarang itu pasti sudah menjiwai Indonesia. Bangunlah jiwanya terus. Saya sempat ngomong, oh pinter banget orang ini. Berarti sangat cinta kepada negeri kita. Karena hubbul watan minal iman kan. Belum lagi yang lagu Satu Nusa. Ya, saya paling senang lagu-lagu perjuangan itu. Saya pernah dengan jamaah pergi ke Teluk Bayur ya. Ada seorang ibu. Saya ingin nyanyi sebentar katanya. Sebenarnya nyanyi apa nih Bu? Teluk Bayur. Rupanya zaman dulu pernah ngantar suaminya dari Teluk Bayur itu. Yang sekarang sudah jadi apa ya? Kalau nggak salah pabrik semen itu sekarang itu ya. Saking mencintainya. Jadi sama. Kalau cinta kepada Nabi, dia bikin syair tentang Nabi. Salah satunya sholawat. Inna minasyairi hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Makanya ada sholawat syair, ada sholawat syar'i. Jangan lupa ketika Nabi datang ke Madinah itu dijemput dengan syair. Dengan tola al-badrun alaina terus telah muncul matahari dari timur. Dianggap matahari beliau itu karena akan menerangi. Iya itu. Rasul tersenyum dan mengatakan inna minasyairi hikmah. Sesungguhnya dalam syair itu ada hikmah, ada pelajaran. Makanya orang yang berjuang untuk kepentingan Islam tidak identik dengan perang. Dia menciptakan syair-syair lagu jilbab putih. Gara-gara lagu itu ternyata banyak orang yang pakai kerudung. Nah, mendengar lagu keramat. Gara-gara lagu itu ternyata orang banyak yang hormat sama orang tuanya. Jadi dengan syair kita diingatkan akan kebaikan. Tentu tidak semua syair itu kebaik. Ya. Ada juga syair yang pintu maksiat. Nah, mau tidak mau disari atau tidak sekarang tercipta perang syair. Nah, ada nyanyian setan, ada nyanyian ilahi kan gitu ya. Makanya boleh salat dinyanyikan, silahkan. Ya. Oke. Terakhir Tad, ini apa dia mengumpulkan makanan buat hari-hari besar katanya Tad. Ya. Gimana katanya Pak? Nah, kalau majelis taklim namanya makdabah ya. Apa majelis taklim Muludan Rajab itu makdabah itu nyiapkan makanan untuk pengajian. Dan itu pahalanya besar. Bagus banget itu. Bagus banget itu karena membebaskan orang dari rasa lapar kan. Karena banyak orang yang berangkat tuh pada subuh bukan pada subuh. Siapkan makanan, air semua. Jadi orang tuh nggak konsen ya kalau betul. Terganggu makanan. Cuma caranya mesti baik. Ya, saya sering negur beberapa majelis taklim ya. Pas awal tidak dibagikan makanan, pas ramah dibagikan. Ini yang kadang-kadang keliru. Saya ngaji ke daerah Kuningan itu biasanya ada 10 menit. Mangga Bapak Ibu makan dulu 10 menit. Nah, nanti 10 menit selesai makan konsen mendengarkan pengajian. Mangga makan, punten ada ngerokok segala macam. Begitu pengajian, rokok makanan berhenti semua konsen pengajian. Itu yang bagus. Jadi tidak mungkin satu waktu dua pekerjaan kan. Geus ningali leupet, ningali ustad kan. Kan ningali ustad siga leupet, ningali leupet siga ustad kan. Tad, kayaknya ini masih ada satu lagi Tad. Terakhir ini karena sayang sekali dari 126 ini gimana caranya bersyukur dengan sesuai sesuai aturan Al-Qur'an dan hadis katanya. Iya, kalau lihat Al-Qur'an bersyukur itu ini. Fattaqullaha la'alakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar termasuk orang yang bersyukur. Jadi sebetulnya syukur yang baik dalam itu meningkatkan ketakwaan. Luar biasa. Nah, umpamanya nih, panen syukur. Orang syukuran dengan tahajud bersama boleh. Nah, besoknya anak lulus, syukuran dengan apa? Membagikan ke anak yatim. Boleh. Nanti ternyata lahirnya lancar, syukur lagi dengan apa? Khatam Quran. Jadi makin banyak nikmat yang diberikan kepada kita, makin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada alasan orang itu tidak mendekat kepada Allah. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Dibantu si A. Si A tidak bisa membantu kita kalau tidak digerakkan oleh Allah. Dibantu si B, sebutlah dosen. Dosen tidak bisa membantu kita kalau tidak digerakkan oleh Allah. Saya waktu itu bikin skripsi hanya 40 halaman ya. 40 paling minimalis itu. Udah Lid, kamu bikin aja yang minimalis. Nah, jadi sederhana tapi mempesona katanya. Saya bikin beberapa lembar. Cuma saya merenung terus. Saya ingin bersyukur. Hakikatnya Allah yang bantu kita. Nah, karena itu kita bersyukur dengan nikmat yang kita rasakan dengan cara meningkatkan ketakwaan. Jangan sampai bersyukur malah maksiat. Luar biasa. Apalagi kata bersyukur sekarang itu lebih kepada ketika ngelihat musibah orang lain terus dan dia masih dalam tahap
belum kemana-mana, udahlah kita bersyukur. Padahal harusnya meningkatkan. Harus meningkatkan, relawan. Oh, ada kebakaran. Oh, takwa itu kalau gelas ini pinggir, diketengahkan. Takwa, kehati-hatian dalam bertindak. Gitu. Oke, tadi sayang sekali waktunya sudah habis kan. Kasih kesimpulan sama pemirsa Badung TV yang dimuliakan Allah. Mari kita tebarkan kasih sayang. Amin. Mari tebarkan silih pikanya silih pika dede supaya rahmat Allah mengalir. May yuhramu rifqa yuhramul khair. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Mari kita buka kebaikan dengan menebarkan kasih sayang dengan siapapun. Semua kita istiqomah dalam berbuat baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah minggu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Bandung TV, akhirnya embun pagi kita kali ini telah berakhir. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan hikmah dan bisa memberikan hidayah bagi kita semua. Maaf kata bila ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.